Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delna Isnita dari NIM 2023-3016, Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, pada mata kuliah hari ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dasar-Dasar Perpajakan. Yang pertama, pengertian dari perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public serving. Kemudian ada ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara. Artinya di sini adalah setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Yang kedua, pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara. Artinya di sini, apabila seorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga, warga negara tidak mendapatkan imbalan langsung karena pajak berbeda dengan retribusi. Tetapi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, setiap wajib pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Yang terakhir, pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Berikutnya, jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah. Yang pertama, jenis-jenis pajak yang dipungut pemerintah itu yaitu berdasarkan sifatnya. Pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu pajak tidak langsung dan pajak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Sedangkan pajak langsung artinya di sini adalah pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang berlaku. Yang kedua, berdasarkan instansi pemungutnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, pajak daerah dan pajak negara. Yang dimaksud dengan pajak daerah adalah atau pajak lokal, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Yang kemudian pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga, berdasarkan objek dan subjeknya. Pajak dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak maupun tempat tinggalnya. Misalnya, ya contoh dari pajak objektif adalah pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk dan lain sebagainya.
Sedangkan pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh dari pajak subjektif adalah pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Kemudian berdasarkan lembaga yang memungut pajak, maka pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak negara atau pusat dan pajak daerah atau lokal. Jadi maksud dengan pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang termasuk dengan pajak negara, yang pertama pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk, dan cukai. Yang kedua, pajak daerah atau lokal, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Yang termasuk dengan pajak daerah ini adalah pajak provinsi dan pajak kabupaten. Kemudian ada fungsi pajak bagi negara dan masyarakat. Yang pertama, fungsi anggaran merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Yang kedua, ada fungsi mengatur atau regulasi. Ini antara lain pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi dan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Kemudian yang ketiga, fungsi pemerataan berarti digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, fungsi stabilisasi yang sangat membantu untuk menjaga kestabilan pajak. Pemerintah mempunyai dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga yang memungkinkan inflasi dapat dikendalikan secara utuh. Kemudian ada hukum pajak, yang pertama hukum pajak material dan hukum pajak formil. Yang dimaksud dengan hukum pajak material di sini adalah norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak. Siapa yang harus dikenakan pajak dan berapa besar pajaknya. Sedangkan hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Selanjutnya, pajak-pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi pajak penghasilan atau PPH. Yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Kemudian pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi atau barang tersebut menunjukkan status dan apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat.
Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga dan kesan yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan atau PBB merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Dan terakhir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.